Saat Yesus panggilku menjadi. Shalom teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Cia dan Windy. Nah teman-teman, gak apa-apa ya, kita baru minggu ini mengadakan ibadah pemuda jarak jauh. Tetapi teman-teman harus tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan dari rumah. Nah, sebelum mulai ibadah kita, teman-teman bisa siapin dulu Alkitabnya dan juga uang persembahannya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Tiba Saatnya. Berikut lagunya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, come on, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Worship God. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada. Enggak kedengeran, katakan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
sudah mengangkat puji-pujian kita, puji-pujian yang luar biasa. Dan sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Helen. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam jalan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena berkat-Mu Bapa kami dapat beribadah Bapa walaupun tidak bertatap muka Bapa pada sore hari ini Bapa. Dan Bapa, hari ini tolong berkati Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Masih semangat teman-teman? Mana suaranya? Masih semangat? Nah teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya undang semuanya untuk mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Dengan Sayap-Mu. Berikut lagunya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44 dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada saat itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang
orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menguburnya. Melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Tibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka nasgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadahkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, "Bukalah kain-kain itu," dan dibiarkan ia pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Baik teman-teman, tadi kita sudah membaca firman Tuhan pada hari ini dan sekarang kita akan mendengar kesaksian pujian dari teman kita yaitu Andro. Di sini saya akan bawa pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Indah pujian dari saya ucapkan salam. Wah teman-teman, sungguh luar biasa sekali ya kesaksian dari teman kita Andro. Beri tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Allah Sanggup. Berikut lagunya.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Siapkan hati dan pikirannya karena sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari Pak Pendeta Yudi Komang tentang Lazarus dibangkitkan. Tapi hari ini saya akan mengambil dari ayat yang ke-25. Yang begini yang firman Tuhan katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Baiklah, ada sebuah kisah tentang seorang bernama Tokichi Isai. Ia adalah seorang penjahat nomor 1. Karena tidak ada penjahat lain yang bisa menyamai rekornya. Ia pernah membunuh satu keluarga dengan cara yang begitu sadis. Semua orang dianggap menghalangi jalannya, ia akan bantai dengan tanpa belas kasihan. Dan dalam kisah ini ia tertangkap dan akhirnya dia harus dipenjara, menjalani hukuman mati karena dia telah melakukan perbuatan yang sungguh sangat sadis. Alkisah ada seorang misionaris yang berasal dari Kanada datang untuk mengunjungi dia. Berulang kali ketika misionaris datang, dia tidak pernah berbicara, tapi dia hanya mengaum. Dia berulang-ulang kali hanya meraung dan menggeram bagaikan binatang yang buas. Misionaris itu akhirnya tidak sabar. Ia putus asa. Mereka tidak mau datang lagi. Tetapi ada satu hal yang ditinggalkan oleh misionaris. Dia meninggalkan sebuah Alkitab untuk Tokichi Isai ini. Tokichi kemudian mulai membacanya. Dan sekali ia membaca, ia ternyata tidak bisa berhenti untuk membaca dan membaca terus sampai tiba dalam kisah tentang penyaliban Yesus. Ia membaca kata-kata Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, Tokichi si binatang buas itu, gembong penjahat nomor 1 yang sangat ditakuti itu, kini justru berbalik. Dia menangis terseduh-seduh seperti bayi yang tidak berdaya. Ia menyatakan dirinya, "Aku merasa ditikam persis di jantungku. Seakan-akan ada sebuah paku yang panjang menusuk tubuhku." Apakah ini yang dinamakan kasih daripada Kristus? Atau lebih tepat, apakah ini rasa iba, rasa belas kasihan yang berasal daripada Kristus? Aku tidak tahu namanya. Yang aku tahu adalah aku percaya hatiku yang keras ini telah dirubah menjadi lembut oleh kasih Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Kuasa kebangkitan Kristus ternyata telah bekerja. Kuasa kehidupan Kristus telah menjadi nyata. Tidak berupa pahatan di batu nisan, tetapi juga kuasa yang membangkitkan itu, kuasa yang menghidupkan itu senantiasa dirasakan oleh seorang gembong yang banyak membunuh orang. Artinya pernyataan akulah kebangkitan dan hidup
barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tentu saja tidak selalu yang kita alami sama persis dengan yang telah dialami oleh Tokichi Ishii ini. Tetapi ya saudara-saudara, nas ini mau mengingatkan kepada kita, mungkin kehidupan kita tidak setragis dengan Paulus, tetapi kita mempunyai pengalaman sendiri yang mungkin tidak jauh berbeda. Ada yang hatinya keras, tebal, seperti tembok beton yang begitu tebal. Karena itu perlu dirobohkan pakai bulldozer. Tetapi ada pula yang hatinya panas, sepanas kopi, tidak perlu itu dirobohkan dengan bulldozer, cukup ditiup pelan-pelan, atau malah tidak perlu diapa-apakan, dibiarkan saja, lambat laun bisa menjadi dingin sendiri. Kematian bukan fisik. Yang dimaksudkan Yesus itu bisa bermacam-macam. Misalnya keegoisan kita, hati kita, dosa kita yang mati. Kita tidak bisa dan ikut tergentar mendengarkan ratapan kebutuhan banyak orang sesama kita. Bisa juga yang mati adalah kepekaan kita, kepedulian kita terhadap perasaan orang lain. Bahkan hati nurani kita juga bisa mati, saking biasanya melakukan praktek-praktek ketidakjujuran atau kemampuan kita memanajemen hidup kita, sehingga yang kita lakukan adalah kecurangan. Sudah tidak ada lagi perbedaan antara yang benar dan salah, antara yang baik dan yang jahat, atau yang mati adalah memiliki pengharapan atau tidak. Karena pengalaman hidup yang terlalu sering mengecewakan membuat kita seringkali juga kelihatannya secara fisik sehat-sehat saja, tetapi kita ternyata sakit di dalam rohani kita. Firman Tuhan mengingatkan, Tuhan kita Yesus Kristus bisa membangkitkan kita, memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kuasanya tidak pernah berubah, dan kuasa itu telah dinyatakan kepada Lazarus yang telah 4 hari dalam keadaan mati. Dia hidupkan kembali. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Nanti teman-teman bisa simpan dulu persembahannya di dalam amplop, ditulis ibadah SPP, nama, dan juga ibadah hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, terima kasih buat berkat dan penyertaan-Mu Tuhan pada ibadah kami saat ini. Dan sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi kepujian dan juga kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita ada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat lagi dong satu puji-pujian yang berjudul Doa Kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Indonesia, pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, hati-Mu Tuhan, Ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan pernyataan Tuhan sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, pada malam hari ini kami mau memanjatkan doa kami Tuhan agar kami semua dapat dihindarkan dari wabah virus corona. Kami memohon perlindungan-Mu Tuhan untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk orang-orang yang kami sayangi, agar kami dapat dihindarkan dari serangan virus corona. Kiranya Engkau yang menjadi benteng perlindungan kami dari virus-virus tersebut, sehingga tidak ada satupun virus corona yang mampu menyerang kami, sebab Engkaulah yang membentengi kami, dan kami juga Tuhan berdoa untuk orang-orang yang saat ini sudah terserang oleh virus itu, baik itu di Indonesia atau di negara-negara lainnya. Kiranya Engkaulah yang menolong dan menyembuhkan mereka. Berkati juga ya Tuhan untuk para ahli yang saat ini sedang meneliti virus itu, sehingga berkat hikmat-Mu dapat segera ditemukan vaksin untuk melawan dan mencegah serangan virus corona. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit kami telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah yang memikul kelemahan kami dan menanggung segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu yang telah menanggung segala dosa kami, kutuk sakit penyakit dan kelemahan kami, sehingga sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu dan selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan sempurnakanlah dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.